Mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna. Nikah mut'ah adalah akidah kami. Itu siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Banyak yang kena kan? Tuduhan keenam, Syiah menjadikan mut'ah bagian dari akidah. Dia juga menuduh bahwa Syiah mengatakan mut'ah adalah akidah kami. Jawaban kami, di dalam kitab apa terdapat pernyataan ini? Bukankah pernikahan adalah masalah fikih yang tidak ada hubungannya dengan akidah? Sekarang yang ingin kita tanyakan kepada ustadz tersebut, bagaimana pendapat Anda dari pernyataan sahabat Nabi tentang nikah mut'ah sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Muhalla bil Athar karya Ibn Hazm jilid 9 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan pertama tahun 2003 halaman 129. Ibn Hazm berkata, telah tetap dihalalkannya yaitu nikah mut'ah oleh sekelompok salaf dari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salaf tersebut adalah berasal dari kalangan sahabat Nabi seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Quraish, Abu Said Al-Khudri, dan Salam. Mut'ah ini akidah, sebenarnya bukan akidah, dia adalah maksiat ya. Tetapi maksiat tersebut berpahala masalahnya. Barang siapa yang mut'ah sekali kedudukannya seperti ini. Barang siapa mut'ah 2 kali kedudukannya seperti ini. Barang siapa 4 kali seperti Al-Hasan Al-Husain atau seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah, sudah mut'ah enak, surganya tinggi. Makanya dimasukkan dalam apa? Akidah ya. Nah, mereka meyakini mut'ah adalah pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, dan boleh sekali jima, dan boleh beberapa hari, boleh beberapa jam, terserah. Paling minimal sekali berhubungan. Ya, cocok bayar, sekali berhubungan, begitu selesai harus tutup panang, tidak boleh lihat dia lagi karena bukan mahram lagi. Karena sudah haram. Baru aja ya. Namanya mut'ah kata mereka. Dan ini sangat berbahaya dan ini merusak. Inilah cara orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin. Ya, orang-orang Yahudi merusak kaum muslimin dengan 2 cara. Pertama dengan menyebarkan kemaksiatan sehingga orang berzina sana sini, syahwat dibuat bergelora, bergejolak, sehingga tatkala terjadi perzinahan anak-anak tidak ada yang ngurus, entah bapaknya siapa, sehingga tidak ada kemajuan bagi masyarakat, rusak semuanya, tidak ada didikan anak dan ibunya. Di antaranya selain dengan berzina, dengan mut'ah. Dengan mut'ah maka seorang bisa melakukan dengan siapa saja yang dia lakukan. Dan dia boleh mut'ah lebih dari, kalau nikah 4, kalau mut'ah boleh 1000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1000 orang wanita terserah ya. Dia boleh mut'ah dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh bermut'ah dengan istri orang selama dia tidak ngaku istrinya orang. Disebut dalam riwayat tatkala ada seorang bertanya kepada imam mereka, "Ya imam, saya ketemu di jalan ada seorang cantik. Mau saya mut'ahi, tapi saya khawatir dia punya suami." Kata imamnya, "Kenapa kau tanya-tanya? Sudah, lakukan aja." Selama dia tidak ngaku dia adalah pezina atau istri orang, lakukan saja ya. Oleh karena pernah kejadian besar, ada seorang ustadz mereka ya di Irak atau di mana, dia kejatuhan HP-nya hilang. Didapati oleh salah seorang muridnya, dibuka ternyata isinya ada video dia sedang bermut'ah dengan istri temannya. Jadi dengan istri muridnya. Jadi heboh tatkala itu. Karena mereka meyakini boleh ya. Dan mut'ah ini ya hakikatnya adalah apa? Zina. Ustadz tersebut menuduh hukum mut'ah sama dengan zina dan membolehkan mut'ah dengan istri orang lain selama dia tidak mengaku sudah punya suami. Namun yang kami sayangkan, Ustadz cerdas itu tidak membawakan satu dalil pun. Yang ada hanyalah dongeng belaka. Sekarang mari kita lihat apakah riwayat mut'ah itu ada di dalam kitab ulama muslimin. Dalam kitab Sahih Muslim terbitan Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah Darul Kutub Al-Ilmiyah jilid 2 cetakan pertama tahun 1991 halaman 1023 telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair. Dia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari
pada zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sehingga Umar melarangnya sehubungan dengan kasus Amr bin Huraith. Riwayat ini menjelaskan bahwa pernikahan mut'ah yang disamakan dengan zina oleh ustadz tersebut masih berlaku setelah Rasulullah SAW tiada, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Maliki, jilid ke-10, cetakan tahun 1981, halaman 111 sampai 112. Ibn Abdil Bar berkata, adapun para sahabat, mereka berbeda pendapat tentang nikah mut'ah, sedangkan Ibn Abbas berpendapat boleh dan halal. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang hal itu, yaitu tentang pendapat Ibn Abbas. Dan kebanyakan sahabatnya pun berpendapat demikian. Di antaranya adalah Atha bin Abi Robah, Sa'id bin Jubair, dan Tawus. Juga telah diriwayatkan tentang kehalalan dan bolehnya nikah mut'ah dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, jilid 2, terbitan Dar Tibah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 259. Ibn Katsir berkata, dan telah diriwayatkan dari Ibn Abbas dan sekelompok sahabat pendapat akan kebolehannya, yaitu bolehnya nikah mut'ah untuk keadaan darurat, dan itulah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Rupanya ustadz tersebut lebih alim daripada sahabat Nabi SAW yang masih membolehkan nikah mut'ah, dan rupanya dia hafal satu riwayat namun melupakan banyak riwayat. Sekarang mari kita lihat bagaimana jenis pernikahan yang difatwakan oleh imam ustadz tersebut, yaitu Ibn Baz. Dalam kitab Majmu Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Salafi, jilid 4, terbitan Dar Al-Qasim, Riyadh, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 29 sampai 30. Nikah dengan niat untuk dicerai setelah beberapa waktu. Pertanyaan: saya mendengar Anda berfatwa untuk salah seorang polisi bahwa diperbolehkan nikah di negeri rantau, di mana dia bermaksud untuk mentalak istrinya setelah masa tertentu bila habis masa tugasnya. Lalu, apa bedanya nikah semacam ini dengan nikah mut'ah? Dan bagaimana kalau si wanita melahirkan anak? Apakah anak itu dibiarkan bersama ibunya yang sudah ditalak di negara rantau itu? Saya mohon penjelasannya. Ibn Baz menjawab, benar, telah keluar fatwa dari Lajnah Daimah, yaitu lembaga keagamaan tertinggi di kerajaan Arab Saudi, di mana saya adalah ketuanya, bahwa dibenarkan nikah dengan niat talak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang menikah di negeri rantau dengan niat bahwa kapan saja ia selesai dari masa belajar atau tugas kerja atau lainnya, ia akan menceraikan istrinya, maka hal itu dibenarkan menurut jumhur ulama, dan niat talak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhannya dan bukan dijadikan syarat nikah. Perbedaan antara nikah ini dan nikah mut'ah adalah, dalam nikah mut'ah disyaratkan masa tertentu seperti sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun dan semisalnya. Jika masa tersebut habis, maka pernikahan tersebut berakhir atau gugur dengan sendirinya. Inilah nikah mut'ah yang batil itu. Tetapi jika seseorang menikah sesuai dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi dalam hatinya berniat untuk mentalak istrinya bila tugasnya berakhir di negeri rantau, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Niat itu bisa berubah-ubah, tidak pasti dan tidak dijadikan syarat nikah. Niat semacam ini hanyalah urusan dia dan Tuhannya, dan cara ini merupakan salah satu sebab terhindarnya dia dari perbuatan zina dan kemungkaran. Inilah jumhur ulama. Mungkin yang jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah,
Mut'ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zaman Nabi. Ya. Dan inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Di dalam tradisi Islam, perkawinan itu namanya akdun nikah, betul nggak? Akad nikah. Saya mau urai dulu. Akada itu, akdun itu artinya kontrak, transaksi, MOU, betul nggak? Jual beli, akad. An-nikah itu bahasa Arab, maknanya al-wat'u. Al-wat'u itu adalah dukhulu zakari fil farji, seksual penetrasi namanya. Oke? Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani. Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup, ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama, betul nggak? Kami serahkan penilaian fatwa ini kepada para pemirsa.